Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Pengertian Al-Quran dan Hadis disusun oleh Ike Inayah, SPD. Mari bertafakur. Kalian tentunya sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan Hadis. Apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, yang diambil dari kata qoro'a berarti membaca. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Apa itu hadis? Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, khobar, dan atsar. Namun, keempat kata ini memiliki perbedaan sebagai berikut. Sunnah. Semua yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Hadis, perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Khobar, sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selainnya. Atsar, sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Fungsi hadis. Secara garis besar terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai berikut. 1. Bayan al-takrir. Bayan al-takrir disebut juga dengan bayan al-takid dan bayan al-isbat. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. 2. Bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat mujmal, umum atau global, mutlak tidak mempunyai batasan, dan umum. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian, tafsir, dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis, pengkhususan, terhadap ayat-ayat yang masih umum. 3. Bayan al-tashri. Bayan al-tashri adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya zakat fitrah. 4. Bayan al-nas. Secara bahasa berarti membatalkan, menghilangkan, memindahkan, dan mengubah. Membatalkan ketentuan terdahulu demi ketentuan baru yang lebih maslahat. Selain definisi ini, kalian bisa mencari informasi tambahan mengenai definisi Al-Quran menurut ulama dan juga contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Silakan cari informasi tersebut bersama kelompokmu dan presentasikan di depan kelas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat.